A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Untuk pagi ini Bapak akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu di buku eksisnya halaman 6, silahkan dibuka dulu ya. Yang B, keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, artinya seperti berikut ya. Baiklah anak-anak, kita untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja pada materi, yaitu ya materi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi kita ya, panutan kita, suri tauladan kita ya. Sudah dibuka buku eksisnya halaman 6 ya. Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam yang membawa umat manusia pada jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya ya. Seperti itu. Petunjuk jalan tersebut adalah dengan apa? Dengan dinul Islam. Apa dinul Islam itu Bapak? Dinul Islam itu adalah agama Islam, seperti agama yang kita anut ya, kita anut. Agama yang membawa pada jalan kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagia yaitu dengan memeluk agama Islam. Kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan umat manusia, jika ingin semuanya harus memeluk agama Islam. Karena agama Islam adalah agama kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan bagi umat manusia ya. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad SAW terletak pada akhlak dan pribadinya. Akhlak Nabi Muhammad itu baik sekali dan mulia, dan pribadinya juga mulia ya. Beliau merupakan sosok yang mulia dengan kepribadiannya yang sangat baik, membuat kita sepatutnya untuk mencontohnya ya. Jadi sikap Nabi Muhammad itu harus kita contoh, karena sebaik-baiknya suri tauladan itu adalah Nabi Muhammad SAW ya. Baiklah, ini adalah sikap Nabi Muhammad yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tidak percaya diri itu apa? Percaya diri adalah sikap dalam diri seseorang yang yakin akan kemampuan dirinya. Jadi barang siapa yang yakin akan kemampuan dirinya itu disebut percaya diri ya. Jadi itu patut kita contoh seperti itu ya. Dan ia tidak pernah ragu-ragu dalam melakukan sesuatu karena ia percaya bahwa ia bisa. Siapa yang bisa? Nabi Muhammad. Dan itu harus kita contoh ya. Kita juga bisa. Insya Allah kita bisa ya. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melaksanakan dakwahnya. Kalau Nabi Muhammad dengan dakwahnya, kalau kita dengan apanya? Dengan pembelajarannya ya. Beliau selalu yakin dalam menyampaikan firman dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ya kepada para umatnya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap percaya diri
yang mulia, agar kita dapat menjadi seseorang yang percaya pada kemampuan diri kita masing-masing, dan selalu memegang teguh pendirian tanpa keraguan. Jadi jangan ragu, harus percaya di diri bahwa kita bisa, ya. Jangan patah semangat, sedikit-sedikit tidak bisa, harus dirubah. Kita harus percaya diri, kita pasti bisa. Seperti itu, ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 139 yang bunyinya seperti berikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Paham maksudnya, anak-anak? Jadi maaf, ada gangguan sebentar, ya. Jadi kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya. Jika apa? Jika kalian orang yang beriman, ya. Jika kalian memiliki iman, pasti kalian orang yang paling tinggi derajatnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman mempunyai derajat yang paling tinggi. Paham kan? Sehingga kita harus bersikap percaya diri dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Contoh, sikap percaya diri ialah percaya dengan tugas yang kita kerjakan sendiri akan menghasilkan nilai yang bagus. Jadi harus percaya diri. Kalau mengerjakan soal harus dikerjakan sendiri, ya. Dan percaya bahwa nilainya bagus, ya. Jangan mencontoh orang lain, ya. Itu tidak boleh dan tidak baik. Itu bukan sikap Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Yang nomor 2 yaitu sikap yang harus kita teladan dari Nabi Muhammad, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sikap mandirinya seperti apa? Mandiri itu apa, yo? Mandiri adalah perilaku atau sikap yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dan akan melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Itu yang dinamakan mandiri. Nabi Muhammad SAW telah menerapkan sikap mandiri sejak kecil. Beliau telah kehilangan orang tuanya dari kecil, sehingga membuat beliau harus mandiri, melakukan banyak hal, seperti mencari uang sendiri dengan mengembala domba dan berdagang sampai ke Syria. Nabi Muhammad SAW seorang pekerja keras, sopan, jujur, dan ramah kepada siapapun, sehingga banyak orang yang menyukai kepribadian beliau. Berikut ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang sikap mandiri. Dengarkan baik-baik, ya. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali yadihi. Artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jeripayahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Sahih Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang harus mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti dalam hal mencari rezeki
yang halal, harus dengan kerja kerasnya sendiri, karena rezeki yang diridhoi Allah adalah apa? Adalah dari hasil kerjanya sendiri, bukan dengan meminta-minta kepada orang lain. Contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan ialah mencuci piring sendiri setelah makan. Itu ada karena kalian masih anak-anak ya. Belum waktunya untuk mencari nafkah sendiri. Makanya contohnya yaitu dengan sikap mandiri, yaitu mencuci piring sendiri dan mengerjakan tugas sendiri ya. Nah, sikap yang nomor 3 apa yang patut kita teladani, yaitu sikap tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Sikap tanggung jawabnya seperti apa? Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang bertanggung jawab dalam mengemban amanah untuk berdakwah, menyampaikan firman-firman Allah. Betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Rasulullah SAW. Namun beliau melaksanakan segala tanggung jawab tersebut dengan ikhlas hanya karena Allah ya. Jadi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW beliau ikhlas dan ridho hanya karena Allah. Sikap tanggung jawab harus dimiliki setiap orang karena setiap orang adalah pemimpin, seperti hadis berikut yang artinya kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Al-Bukhari. Tanggung jawab adalah apa tanggung jawab? Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sudah sepantasnya sebagai seorang muslim yang beriman untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yang mulia, seperti halnya tanggung jawab agar senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladani sikap tanggung jawab Nabi Muhammad dalam keseharian yaitu apa? Menjalankan perintah Allah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan menjaga barang yang kita pinjam dari orang lain dengan baik, seperti itu ya. Itu adalah contoh dari sikap tanggung jawab. Paham? Baiklah, untuk tugas harian silahkan dibuka halaman 8. Yang pertama yaitu adalah bagaimana seseorang dikatakan percaya diri. Bagaimana coba ya. Yang nomor 2, apa yang dimaksud sikap mandiri? Apa sikap mandiri itu? Yang nomor 3, sebutkan contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Bapak kurang lengkap itu ya. Yang nomor 4, jelaskan yang kamu pahami tentang sikap tanggung jawab. Yang nomor 5, tulislah contoh sikap tanggung jawab yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Silakan dikerjakan dan waktunya seperti biasa dikumpulkan malam ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.